Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi sektor publik. Lanjutan ya dari pertemuan yang pertama kemarin. Di sini kita awalnya bahas terkait komponen lingkungan organisasi sektor publik. Jadi kita balik lagi, pengertian akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Oleh karena itu kita harus lihat perbedaan sifat dan karakteristik antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta, yaitu adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi, seperti ada 4 faktor, faktor ekonomi, politik, kultur, sama demografi. Ekonomi itu apa sih? Terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Sedangkan faktor lingkungan yang kedua, faktor politik, yaitu hubungannya dengan negara dan masyarakat. Kemudian ada legitimasi pemerintah, ideologi negara, etik elit politik dan massa, jaringan internasional, sama kelembagaan. Kemudian perbedaan lingkungan yang ketiga yaitu faktor kultur, yaitu keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, kemudian ada historisnya berbeda, sosialisasi masyarakat, kemudian karakteristik masyarakat, yaitu seperti tingkat pendidikan. Kemudian perbedaan lingkungan yang keempat yaitu faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, sama tingkat kesehatan penduduk. Ini perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta berdasarkan lingkungan ya. Kemudian elemen-elemen akuntansi sektor publik ada 7. Yang pertama ada perencanaan publik, yaitu terkait perencanaan yang dilakukan untuk menentukan aktivitas dan fokus apa yang akan dilakukan serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Ini diatur dalam UU RI nomor 25 tahun 2004. Kemudian elemen yang kedua, yaitu ada pembuatan anggaran publik secara detail, pendapatan dan pengeluaran organisasi di masa depan sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian elemen yang ketiga yaitu realisasi anggaran publik, yaitu pelaksanaan dari anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan ke dalam aksi nyata pelaksanaan organisasi publik tersebut. Kemudian yang keempat, adanya pengadaan barang dan jasa publik. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut untuk menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat atau publik. Yang kelima, yaitu terkait elemen pelaporan keuangan sektor publik. Hasil dari proses akuntansi yang akan digunakan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di berbagai pihak. Kemudian yang keenam, yaitu audit sektor publik, yaitu terkait suatu proses investigasi independen sistematis yang digunakan untuk menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk memastikan tingkat keyakinan dengan kriteria yang telah ditentukan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir terkait pertanggungjawaban publik, yaitu langkah terakhir yang dilakukan pimpinan organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan kepada pemberi amanat. Kalau ini ada beberapa hubungannya. Dari elemen-elemen yang tadi kita sangkut pautkan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama menurut Mardiasmo yaitu sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi setiap sudah ditentukan setiap 3 bulan atau setahun sekali atau 6 bulan, dia harus melakukan pertanggungjawaban laporan ke pemerintah maupun ke DPRD ataupun masyarakat.
Kedua, akuntabilitas menurut Mahmudi, yaitu kewajiban agen, yaitu pemerintah di sini, untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan kepada segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Seperti si prinsipal, maksudnya pemerintahannya lebih tinggi. Akuntansi publik kalau dibilang akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang, yaitu untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Kalau ini menurut undang-undang, ini menurut Mahmudi, sama ini menurut Mas Diasmo. Dalam bukunya ada ya, dalam buku mereka masing-masing. Nih, kalau menurut Mas Diasmo, akuntabilitas publik itu dibagi dua, yaitu ada dua macam, akuntabilitas vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Berarti lurus ya, kita ke arah yang lebih tinggi. Contohnya, misalnya pertanggungjawaban unit-unit dinas kepada pemerintah daerah, oke naik. Kemudian pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, naik lagi. Kemudian pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR, ya kan? Otoritas yang lebih tinggi. Kemudian kalau yang macam yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban DPR dan masyarakat luas. Jelas bedanya vertikal dan horizontal. Lebih melebar ya kalau yang horizontal. Kemudian, terkait akuntabilitas publik ada beberapa pengertian yang harus kalian mengerti juga, yaitu privatisasi, yaitu salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Nanti kalau dalam akuntansi sektor publik nanti ada yang melakukan tindakan privatisasi. Ada juga namanya tindakan otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam membangun. Yang kedua, dapat mendorong pemerataan hasil. Maksudnya pemerataan perkembangan seluruh dari otonomi daerah. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran, mengambil keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Ini hubungannya sama akuntabilitas publik. Kemudian akuntansi manajemen sektor publik. Kita belajar akuntansi sektor publik, tetapi juga ada akuntansi manajemennya dalam sektor publik. Berbeda dengan akuntansi sektor publik, yaitu lebih ke pemberian informasi kepada pihak intern organisasi dan cenderung memberi laporannya yang sifatnya prospektif. Jadi ya tujuannya seperti yang manajemen lebih ke manage bagaimana akuntansi di sektor publik tersebut dapat berjalan dengan baik. Di sini kita bahas fungsi akuntansi sektor publik ada dua. Yang pertama, alat perencanaan organisasi. Maksudnya adalah untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang dalam organisasi publik lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Seperti faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Jenis informasi akuntansi yaitu informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif atau kualitatif. Informasi yang disampaikan formal atau informal. Organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Kedua, sebagai alat pengendali organisasi, maksudnya adalah lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi alat pengendali organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi, informasi akuntansi sebagai alat financial control dan organization control. Jadi, fungsi akuntansi sektor publik yang tadi pertama alat perencana organisasi,
menyambung dalam organisasi, kemudian alat pengendali organisasi, di mana untuk kontrol dan pengaturan birokrasi informasi akuntansi. Sistem pengendalian manajemen sektor publik itu terkait pengendalian manajemen perlu untuk menjalin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas yang pertama perencanaan, kemudian koordinasi, kemudian komunikasi informasi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian motivasi, kemudian yang keenam pengendalian, ketujuh penilaian kinerja. Ini terkait pengendalian manajemen ya, aktivitas pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal. Maksudnya itu adalah perumusan harus strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional dan evaluasi kerjanya, dan informal, pertemuan informal, diskusi, komunikasi langsung. Sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruence. Goal congruence dipengaruhi pengendalian formal dan informal. Corporate level strategi adalah perumusan strategi yang menghasilkan strategi global atau makro. Metode penentuan strategi salah satunya adalah analisis SWOT. Kita coba latihan soalnya, kita review tadi penjelasan saya ya. Yang pertama, yang tidak termasuk komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik adalah yang tidak termasuk komponen lingkungan ya. Faktor ekonomi tadi ya ada, kemudian faktor politik ya benar, kemudian faktor kultural benar, faktor demografi juga benar, faktor sejarah itu tidak termasuk komponen lingkungan ya. Kemudian yang tidak termasuk elemen-elemen akuntansi sektor publik adalah perencanaan publik, betul. Pembuatan anggaran publik, ya betul. Realisasi anggaran publik, betul. Audit sektor publik, betul juga elemen. Nah, yang terakhir realisasi laporan keuangan. Ini salah, seharusnya pelaporan-laporan keuangan gitu. Ini ada di slide saya yang ketiga, nomor 1 tadi, slide saya yang kedua. Kemudian bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik adalah pengertian dari yang A ya, akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas. Lanjut, soal selanjutnya, kewajiban agen, yaitu si pemerintah, untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat, yaitu prinsipal, adalah pengertian akuntabilitas publik menurut Arstiasmo, Mahmudi, Haryono, Zaki Badriwan, sama Siti Resmi. Yang Mahmudi tadi jelasin terkait agen sama mandat ya. Kemudian ini di slide saya yang keempat, kemudian pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. Ini berarti arahnya ke atas ya, lebih tinggi. Jadi termasuk akuntabilitas vertikal. Demikian perkuliahan saya hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya di grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.